Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Saya kemarin dapat pertanyaan lucu dari netizen. Pertanyaannya gini, Mbak Nur, saya udah zikiran sepanjang hari seperti yang Mbak Nur share di konten-kontennya Mbak Nur, tapi kok saya nggak kaya-kaya juga ya. Saya pikirin ada masalah apa gitu ya. Lalu saya tanya balik, kerjaannya apa kak? Dia bilang jobless. Saya tanya lagi, lah kenapa tidak bekerja? Jawabnya gini, saya udah nyari-nyari kerja, daftar ke sana kemari, tapi belum juga dipanggil, belum juga diteleponin. Nah pas dipanggil, pas ada telepon, interview udah lanjut, saya ditolak. Nah saya lanjut bilang, kenapa tidak membuka peluang kerja sendiri untuk diri sendiri dulu? Yang penting kan dapat penghasilan. Kenapa mesti nunggu dari orang lain? Jawabnya ngegas dong. Mbak Nur pikir usaha itu gampang, bikin usaha itu gampang, dan lain-lain. Wah kalau udah kayak gini angel ya, angel dikandani, kata orang-orang Jawa. Teman-teman ada yang kayak gini? Jangan ya. Kita introspeksi diri dulu. Dulu saya juga pernah kok ditolak di beberapa perusahaan. Pernah juga bikin usaha tapi nggak jalan. Pernah? Ya pernah. Yang namanya proses manusia kan nggak seperti ini. Kupu-kupu aja berproses dari kepompong dulu kan, baru jadi cantik, baru jadi seindah kupu-kupu. Ya, demikian juga saya. Saya kembali nih ngaca di diri saya. Kenapa perusahaan menolak saya? Padahal saya udah gigih nih ngelamar ke sana kemari. Ya. Setelah saya lihat kaca, ternyata ada yang kelewat. Saya baru sadar jika ternyata perusahaan nolak saya karena ada alasannya. Alasannya apa? Perusahaan menilai saya tidak punya nilai tambah, tidak punya value yang bisa membedakan saya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu ditolak karena perusahaan punya penilaian tersendiri padamu, ya. Lalu bagaimana? Kalau menurut saya, tingkatkan nilai diri, tingkatkan value, supaya kita tidak mudah tertolak oleh apapun dan siapapun. Bagaimana caranya? Upgrade skill, upgrade ilmu, apapun. Dan selama kita upgrade, selama kita belajar, supaya kita tetap berpenghasilan, kita juga harus ada usaha. Caranya dengan apa? Ya bekerja. Loh, Mbak Nur kipi ya toh? Wong ditolak di berbagai perusahaan, kok disuruh kerja? Kerja apa? Sebetulnya kerja itu kan gak harus di perusahaan kan? Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil-kecilan dulu yang kita bisa handle. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kamu kemampuannya bikin gorengan, ya udah dicoba bikin gorengan, lalu dijual. Jadi uang nggak? Jadi kan? Lanjut. Kalau kemampuanmu nyetrika, tawarin jasa setrika baju ke tetangga atau ke teman yang mungkin berkarir di luar atau sibuk dengan bisnisnya yang nggak punya ART. Siapa tahu nanti justru kamu jadi pengusaha laundry dari yang awalnya kamu cuma jasa setrika doang. Enak kan? Nggak harus jadi buruh di perusahaan. Atau kalau kamu hobi dandan atau foto-foto, maksimalin sosial media kamu untuk menghasilkan uang dari sana. Mungkin dari endorsan karena followersmu banyak, subscribermu banyak, atau dari affiliate dengan perusahaan, begitu kan, menghasilkan uang, dapat dan bikin di job gitu loh. Jadi yang namanya usaha tidak semudah membalikan telapak tangan, nggak semudah gini doang gitu. Jatuh bangun pasti ada. Itulah mengapa kamu diwajibkan untuk berdoa kepada Allah juga. Berwirid, berzikir, sholawat supaya nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Ayo semangat, jangan mudah menyerah dan jangan putus asa. Kalau kamu mau konsultasi sama Mbak Nur, boleh sharing apapun di sini. Ya, insya Allah akan saya jawab.
Ya, saya jawab, saya bantu supaya kalian, kita semua bisa sukses dan berkah di jalan Allah. Mau hubungi Mbak Nur di nomor ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.